Pasti udah pada penasaran kan siapa sih pemain sepak bola yang akan Yani ajak ngobrol-ngobrol sambil dia melakukan terapi? Yuk, ini dia, ruang latihan. Nah, ini dia nih pemirsa. Siapa lagi kalau bukan Zulham Zamrun? Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, jadi seperti kita tahu sekarang ini sedang melakukan program terapi. Kondisinya seperti apa sih sekarang ini? Alhamdulillah saya sudah 95%. Wah, 5%-nya lagi mungkin tinggal mental, tinggal mental. trauma yang mungkin. Trauma. Tapi tunggu dulu, kalau kita ngomongin tentang program terapinya sendiri, prosesnya berapa lama sih? Berapa lama programnya? Kalau dari tim medis itu 6 sampai 7-8 bulan. Tapi sejauh ini saya sudah mau hampir 5 bulan dan saya sudah bisa bermain. 7-8 bulan dan sekarang udah jalan 5 bulan. Berarti tinggal sebentar lagi dan katanya udah 90% siap untuk bermain lagi. Tapi sebenarnya kabarnya gimana nih? Udah sempet cedera. Tapi sekarang harus udah siap-siap lagi karena musim baru juga akan mulai lagi. Jadi gimana nih? Ya sekarang saya sudah mungkin tinggal 2 hari lagi saya selesai terapi di tempat ini dan saya akan kembali ke klub untuk siap bermain lagi. Ya. Karena proses pemulihan saya dianggap lebih cepat dan lebih cepat perkembangan. Berarti memang kuat dari sananya nih ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan pengen tahu juga kan pasti Zulham ini akan main di mana. Tunggu dulu. Lihat dulu yang satu ini. Belum sebulan hajat digelar, kecaman keras menghantam Torabika Soccer Championship. Adalah Nabil Hussein, si empunya klub Pusamania Borneo yang bersuara lantang. Lelaki muda bertubuh gempal yang juga pengusaha batu bara dan terkenal royal memberi bonus pada pemainnya itu mengancam keluar dari Torabika Soccer Championship. Pangkal soal, klubnya didenda 50 juta rupiah gara-gara dirinya dianggap melakukan provokasi kepada supporter lawan. Insiden itu terjadi saat Pusamania Borneo menghadapi Bali United di Stadion Iwayan Dipta Bali Ahad pertama Mei lalu. Nabil menganggap sanksi itu tidak fair karena supporter Bali United yang dianggapnya melakukan tindakan serupa dengan melakukan pelemparan ke kubunya hanya diberi peringatan keras tanpa denda uang. Sayang, beberapa kali permintaan wawancara Galeri Sepak Bola Indonesia tidak kunjung mendapat jawaban pasti dari Nabil. Menanggapi protes Nabil tersebut, PT Gelora Trisula Semesta menyatakan, sebenarnya kita nih tuntutannya memang kita mirroring state of the art-nya dari FIFA dan AFC gitu, yang selama ini memang kita harus melaksanakan penegakan aturan itu seefisien mungkin gitu. Untuk case-case khusus perlu kita diskusikan, akan tetapi selama jalur komunikasinya itu memang sudah jelas gitu loh, apa-apa aja, pasal-pasal yang dilanggar apa-apa aja, itu kita langsung putuskan, tentunya dengan segala macam proof dan bukti. Lebih jauh, anak pengusaha besar dan tokoh Kalimantan Said Amin itu juga mengungkit janji subsidi 5 miliar dari penyelenggara PT Gelora Trisula Semesta yang belum diterimanya. Menurut Nabil, sebagian dari total 5 miliar itu, yakni 2,5 miliar akan dibayarkan di muka. Namun hingga kini Nabil mengaku baru menerima 500 juta rupiah. Termin pertama sudah dibayarkan untuk TSC di bulan April, termin kedua sudah dibayarkan di bulan Mei, dan selanjutnya kita akan bayar per terminnya, nanti akan berupa bulanan atau akan diputuskan selanjutnya. Mohon kita ketika melihat satu informasi, jangan dari satu sisi aja dalam pengelolaan informasi tersebut gitu. Karena kami pun setelah melakukan itu, kami transparan memberikan kepada klub bahwa ini gitu, ini bukti-buktinya sudah gitu. Ini pun sudah kita sounding juga kepada klub-klub gitu. Belum diketahui apakah pembayaran awal subsidi yang belum sepenuhnya diterima Pusamania Borneo itu juga dialami klub-klub lain. Yang jelas, oleh pengelolanya, Torabika Soccer Championship sejak awal menabur janji menggiurkan. Setiap klub kasta A yang berjumlah 18 tim diberi santunan 5 miliar rupiah. Setengah miliar rupiah diantaranya akan dibayarkan di muka. Ini belum termasuk hadiah 3 miliar bagi sang juara dan 2 miliar bagi runner-up.
Sebaliknya, dengan subsidi tersebut, penyelenggara menuntut klub untuk bersikap profesional. Dengan kata lain, jika klub melanggar aturan akan kena sanksi termasuk denda uang. Total general hanya dalam tempo 2 pekan Torabika Soccer Championship berjalan, penyelenggara sudah menjatuhkan denda 140 juta rupiah kepada 8 klub. Beragam penyebab sanksi diberikan, supporter menyalakan suar atau flare, melempar ke lapangan, hingga menyorot pemain dengan laser. Subsidi belum diterima seperti yang dijanjikan, tapi sudah main denda. Inilah yang membuat Nabil berang. Sampai pekan ketiga, menurut Nabil, pembayaran di muka sebesar 2,5 miliar baru 500 yang diterima. Lebih keras, Nabil bahkan mempertanyakan tiadanya sanksi bagi Bali United. Kata Nabil sebagai dikutip dari CNN, apakah karena pemilik klub tersebut bagian dari grup yang menggelar Torabika Soccer Championship? Alhasil, andai semua klaim Nabil benar, Torabika Soccer Championship masih menyimpan sejumlah masalah. Bukankah awalnya penyelenggara seperti tertulis dalam salah satu butir buku putihnya menjanjikan harapan manis, yakni penerapan tata kelola yang baik di semua tingkatan, baik klub, pengelola, dan mitra kerja. Jangan sampailah apa yang dikhawatirkan itu, yakni terjeblos di lubang sama, terulang lagi, terulang lagi. Tarkam membawa petaka, sendi lututnya robek, Zulham Zamrun pun tergolek tidak berdaya. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.